intro. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar anak-anak yang ibu banggakan semua? Jumpa lagi ya kita di tema 8 subtema 4 mencegah keselamatan di perjalanan di pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu dan terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga semua kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital, awal kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital awal kalimat sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Dengan membaca teks yang belum benar, siswa dapat menyunting teks pendek sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan huruf kapital atau awal kalimat secara tepat. Dengan penugasan, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital di awal kalimat secara tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Dan siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan, mengidentifikasi bahan hiasan, serta mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dari bahan buatan secara tepat. Dan siswa dapat membuat karya hiasan dengan bahan buatan secara kreatif. Yuk kita mulai pembelajarannya. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo kita baca ya. Membacalah dongeng berikut dengan nyaring. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh, mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam karena merasa bersalah karena telah mengajak
Ayam berjalan-jalan ke hutan, padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, begitulah isi ceritanya. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Kita sama-sama bahas ya. Isi dongeng tersebut adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di hutan ketika mencari buah. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Kera dan ayam bisa tersesat karena tidak tahu jalan keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Agar tidak tersesat, kita harus mengetahui arah dan tujuan atau membawa kompas ya. Sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Nah, begitu kata Udin. Udin memegang apa itu ya? Peta atau denah perjalanan ya, itu ya. Nah, kalau kita mau mencari sesuatu atau menuju ke tempat sesuatu, kita harus mengetahui arah dan tujuan kita agar kita tidak tersesat ya. Ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada awal kata kalimat, setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung ya. Nah, ini ada contohnya. Nomor 1, mungkin kita berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan, mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Di nomor 1 itu petikan juga ya. Sesudah petikan huruf besar. Nah ya, sesudah tanda tanya atau tanda seru juga huruf besar di nomor 2 itu ya. Kera bila kita tersesat kan tanda tanya, terus huruf berikutnya diawali huruf besar ya. Nah di kera juga kebingungan. Nah, ini ada tanda petik lagi, koma tanda petiknya itu setiap habis tanda petik di awal kalimat tanda petik huruf besar. Sesudah tanda tanya di kata berikutnya mulai huruf besar di nomor 3 tuh ya. Kera juga kebingungan tanda petik. Mana jalan keluarnya? Tanda tanya kemudian habis tanda tanya mungkin di M-nya huruf besar lagi. Ke arah sana, sahut si kera. Sekarang kita berlatih ya. Temukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Nomor 1. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, di sini coba dilihat di mana yang salah. Betul, di awal kalimat di huruf A ya, harusnya apa sesudah tanda petik. Nomor 2. Ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, di kata jika ya, J-nya itu harus huruf besar sesudah tanda petik ya. Nomor 3, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Itu harusnya di K-nya huruf besar di kamu ya, itu diberi yang harus diperbaiki sudah diberi garis merah ya di bawahnya. Nomor 4,
pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Nah, di kata P ya, dipakai sesudah tanda petik itu harus huruf besar. Kita lanjut ke nomor 5. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Ya, di kata J, jangan ya, di huruf J itu harus huruf besar sesudah tanda petik. Sekarang coba perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan benar. Tuliskan hasil perbaikanmu di bawah ini. Nah, kita tulis ya yang tadi sudah kita koreksi ya. Nah, di huruf A apanya sudah, apa yang kamu lakukan Udin di kata A sudah diganti huruf kapital ya. Nomor 2. Ayah berpesan. Nah, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, di kata jika J-nya sudah berganti menjadi huruf kapital. Jadi perbaiki ya. Di nomor 3. Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Nah, di kata kamu, di K-nya itu udah diganti ya. Di nomor 4, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Nah, dipakai di P-nya itu sudah diganti menjadi huruf besar. Di nomor 5, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak. Nah, sudah diganti itu menjadi huruf besar di J-nya ya, di kata jangan. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Nah, ini ada gambar induk ayam dan ketiga ekor anaknya ya. Nah, gambar ayam bisa dibuat dengan gambar di arah panah ya, seperti itu. Kita buat hasil karya ya, seperti itu. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Ayo berkreasi. Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Nah, hiasan anak ayam bahannya kertas warna, kertas gambar, lem. Alatnya pensil, gunting, spidol atau krayon. Hati-hati ya menggunakan gunting. Langkah kerjanya, potong 4 buah bidang, 2,5 lingkaran besar dan sedang. Ada 2 ya setengah lingkarannya besar dan sedang. Dan 2 segitiga besar, 1 besar, 1 kecil di langkah kerja nomor 1. Di nomor 2, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah ya. Di nomor 3, tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik. Lihat tuh contoh gambarnya ya. Nah, tempelkan segitiga besar sebagai sayap, tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Ini di langkah keempat. Di langkah kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Ayo membaca. Titik-titik, mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi. Tapi tidak sebatang pohon pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan ya. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam hari dikatakan 1 hari. Aku masih ingat nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Jadi 1 minggu ada 7 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Ya, masih ingat ya. Saya masih ingat nama-nama hari. Bisa dinyanyikan dengan lagu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Nah ya, itu lagunya. Berapa hari dalam 1 minggu? 1 minggu ada 7 hari. Aku tahu 7 hari sama dengan 1 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. Aku tahu 1 bulan sama dengan 4 minggu. Aku tahu 1 minggu 7 hari. 1 bulan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu juga. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan satuan. Nomor 1, ayo berlatih. Kita berlatih ya, sama-sama kita bahas bersama. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Nomor 1, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, diketahui Udin menabung 3 bulan. 1 bulan 30 hari. Ditanya berapa hari Udin menabung? Nah, kita lihat dulu. 1 bulan itu 30 hari. Berarti 3 kali 30 hari sama dengan 90. Jadi, Udin menabung 90 hari. Nah, diketahui ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Ditanya berapa hari ayah di luar kota? Dijawab 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti 2 kali 30 sama dengan 60. Jadi, ayah di luar kota Jadi ayah pergi keluar kota selama 60 hari. Umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Diketahui umur adik Beni 4 bulan. Ditanya berapa hari umur adik? Dijawab 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti 4 kali 30 sama dengan 120. Jadi umur adik Beni 120 hari. Nomor 4. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Kita jawab. Diketahui jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Ditanya berapa hari jarak umur Udin dan Lani? 1 bulan sama dengan 30 hari. Dijawab ya. 5 kali 30 berarti 150. Jadi jarak umur Udin dan Lani 150 hari. Nomor 5. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Jawab ya. Diketahui dulu, Udin berlibur ke rumah paman 1 bulan. Ditanya berapa hari Udin berlibur di rumah paman? 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti 1 kali 30 sama dengan 30. Jadi Udin berlibur ke rumah paman selama 30 hari. Demikianlah pembelajaran tema 8 subtema 4. Menjaga keselamatan di perjalanan di pembelajaran 1 ini. Untuk kelas 2 SD, terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya hanya di YouTube Ratnasari Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.